أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن رسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين Sadaqallahul azim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi sayyidina Rasulullah ajmain. Amma ba. Puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memperpanjang umur kita. Nah, baik. Tadi sudah saya bacakan terkait surat Al-Imran ayat 84 sampai 87. Sebelumnya kita harus tahu dulu asbabun nuzul dari Quran surah Al-Imran ayat 84 sampai 87 ini terlebih dahulu. Menurut para mufassir seperti Ibnu Katsir dan Al-Wahidi, ayat ini turun berkaitan dengan perdebatan antara kaum muslimin dengan ahli kitab, khususnya Yahudi dan Nasrani, yang menganggap hanya golongan mereka yang berada di atas kebenaran. Sebagian mereka mengakui nabi tertentu tetapi menolak nabi yang lain. Misalnya nih, mereka menolak keberadaan Nabi Isa tetapi mereka meyakini bahwa sebelum Nabi Isa itu ada nabi yang lain-lainnya. Ataupun mereka menolak adanya Nabi Daud, adanya Nabi Musa, tapi mereka meyakini bahwasannya ada nabi selain mereka. Nah, lalu Allah kemudian menurunkan ayat ini untuk menegaskan bahwa seorang mukmin wajib beriman kepada seluruh nabi dan rasul yang diutus Allah tanpa membedakan satu dengan yang lainnya. Nah, lalu apa konsep pendidikan yang ada terhadap Quran surah Al-Imran ayat 84 sampai 87 ini? Pada Quran surah Al-Imran ayat 84 sampai 87 itu mengandung landasan pendidikan akidah yang sangat penting dalam Islam. Pada ayat ini, Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyatakan keimanan kepada Allah, seluruh kitab samawi, dan seluruh nabi yang telah diutusnya. Perintah tersebut menunjukkan bahwa pendidikan Islam harus dimulai dari pembinaan akidah yang benar dan menyeluruh. Nah, pendidikan akidah dalam ayat ini tidak hanya bertujuan untuk menjadikan peserta didik mengetahui keberadaan Allah, tetapi juga membentuk keyakinan yang kokoh terhadap seluruh sistem keimanan Islam. Seorang peserta didik, seorang pelajar, itu harus memahami bahwa risalah para nabi berasal dari sumber yang sama, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Islam mengajarkan sikap menghormati seluruh nabi dan rasul tanpa membedakan kedudukan, nama maupun asal mereka dari mana.
Ayat ini juga mengajarkan pendidikan toleransi dalam batas-batas akidah. Seorang pelajar perlu memahami bahwa agama-agama samawi, agama-agama yang diturunkan oleh Allah, memiliki akar sejarah kenabian yang sama. Pemahaman ini dapat melahirkan sikap menghargai perbedaan dan menghindari fanatisme atau fanatik terhadap suatu agama atau suatu kaum yang sering menyebabkan konflik sosial. Nah, selanjutnya pada Quran surah Ali Imran ayat 85 ini menjelaskan bahwa agama yang diridhoi Allah itu adalah agama Islam. Dari sini lahir konsep pendidikan identitas keislaman. Kita sebagai seorang pelajar ataupun seorang pengajar harus memiliki kebanggaan terhadap agamanya dan menjadikan nilai-nilai Islam sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Pendidikan Islam tidak cukup hanya menghasilkan individu yang mengetahui ajaran agama, tapi juga individu yang mengamalkan ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pada ayat 86-87, terutama Allah menjelaskan akibat bagi orang yang berpaling dari kebenaran setelah mengetahuinya. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu harus melahirkan komitmen moral. Dalam dunia pendidikan sering ditemukan seseorang yang memiliki banyak ilmu tetapi tidak mengamalkannya. Banyaklah contoh yang sering kita temui. Misalnya mereka tahu bahwasannya dosa meninggalkan sholat tapi ia tetap meninggalkannya dan lain-lain. Nah, dalam ayat ini mengingatkan bahwa pengetahuan yang tidak diikuti dengan pengalaman dapat menjadi sebab kerugian bagi manusia. Dari ayat ini dapat dirumuskan beberapa konsep pendidikan, yaitu yang pertama yaitu pastinya pendidikan tauhid, lalu pendidikan keimanan universal, dan lalu yang ketiga pendidikan komitmen terhadap kebenaran, yang keempat pendidikan toleransi, dan yang terakhir adalah pendidikan pengalaman ilmu. Semua konsep tersebut bertujuan membentuk manusia yang berilmu, beriman, dan berakhlak mulia. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan untuk terkait Quran surah Ali Imran ayat 84-87. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.